Guys, beberapa pekan ini kan aku selalu nonton konten-kontennya Kang Deddy Mulyadi ya guys. Selama 100 hari kepemimpinan beliau sudah melakukan gebrakan-gebrakan guys, hampir merata di segala bidang. Pendidikan, perkebunan, pertanian, perikanan, hampir di segala bidang. Beliau merombak beberapa hal yang dahulunya tidak berjalan. Beliau lakukan perubahan, dan selama 100 hari ini terlihat guys, sangat terlihat. Terutama masalah mendisiplinkan anak-anak yang nakal, yang suka tawuran dan sebagainya. Beliau masukkan di barak militer untuk didisiplinkan, untuk dijadikan orang yang berkepribadian kuat, mandiri, disiplin diri, kendali diri, seperti itu, berkarakter. Mereka yang dulunya anak-anak lepas kendali, tidak percaya diri, lemah mental, mudah terbawa arus, tak punya empati. Kini mereka menjadi sosok yang sangat kuat kepribadiannya, punya disiplin yang tinggi, percaya diri yang tinggi. Apakah itu bukan suatu keberhasilan? Itu suatu keberhasilan dan sebuah kemenangan gitu. Dan anehnya, hal semacam itu menjadi buah bibir para elit politik. Mereka nyinyir. Ya, mereka katakan melanggar HAM lah, melanggar peraturan lah, suka-suka hati lah, seperti itu. Kalau kalian ingin merubah, jangan hanya dengan mengawasi, hanya dengan nyinyir, dengan kritik. Tidak ada maknanya guys, tidak ada maknanya wahai para elit politik. Tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Seumpama seperti ini. Ini kata-kata aneh nih dari elit politik nih. Dan sangat aneh menurut saya. Tugas kami hanya mengawasi. Hello. Seperti ini, saya melihat orang berkelahi. Saya hanya mengawasi. Mau mati lu, mau kagak lu, seperti itu. Mau mati lu, mau kagak lu, gitu. No. Tugas Anda mengawasi dan mengatasi. Seperti itu. Jangan cuma bacot aja. Apa memang seperti itu? Apakah memang kebanyakan orang yang berilmu tinggi seperti itu? Ilmunya hanya dipakai buat nyinyir, buat bacot, buat ngeritik orang, gitu. Jangan sia-siakan ilmu Anda, gelar Anda, hanya untuk nyinyir, mempermalukan diri sendiri, itu namanya. Kita, masyarakat, sudah hidup di zaman teknologi canggih, zaman digital. Semua masyarakat pada pintar walaupun mereka tidak duduk di bangku kuliah, tidak mendapatkan gelar. Tapi dengan pengalaman, dengan banyaknya medsos berseliweran di mana-mana,
itu adalah ilmu yang mereka bisa pelajari, yang bisa rakyat pelajari. Coba lihat emak-emak sekarang, kritis sangat kan? Dan apa yang mereka bicarakan itu benar adanya. Seperti itu. Kang Deddy itu bekerja dari hati, dari cinta, dari perasaan, kasih sayang. Beliau menjadi pemimpin bukan pemimpin asal memimpin, tapi beliau memimpin dari hati. Beliau mencintai masyarakatnya, mencintai warganya. Seperti itu. Beliau belusukan kemana-mana, ke pelosok-pelosok. Beliau bergerilya mencari masyarakat yang butuh bantuan dan pertolongan. Dan ingat, jauh sebelum beliau menjadi bupati, menjadi anggota dewan, menjadi gubernur seperti sekarang, itu sudah beliau lakukan, sudah beliau kerjakan. Bagi beliau itu adalah panggilan jiwa, panggilan hati. Bagi beliau mencintai rakyat miskin itu adalah kebutuhan. Seperti itu. Dan kita, rakyat biasa, tidak perlu pintar, tidak perlu titel, tidak perlu ilmu untuk mengetahui seperti itu, untuk mengetahui hal itu. Jika kita meyakini, mau mempercaya itu berdasarkan hati nurani, berdasarkan lubuk hati yang paling dalam, maka jarang salah guys, jarang salah. Karena perasaan hati nurani, lubuk hati yang paling dalam itu lebih tinggi dari ilmu manapun. Lebih tinggi daripada ilmu apapun, mau fisika, kimia, biologi, matematika. Hati itu tidak bisa dibohongi. Jika kita menilai sesuatu itu dengan hati, bukan dengan pikiran saja. Kita dari hati dulu, hati kita, kemudian mendorongnya ke sini, kemudian di sini berpikir, nyambunglah dia. Akhirnya menghasilkan penilaian yang objektif, penilaian yang benar dan jujur. Coba lihat Kang Deddy Mulyadi. Dengan penampilan yang sederhana, dengan bahasa yang sederhana, dengan pakaian yang tradisional, dengan etika, tutur kata yang lembut, beliau mampu menembus relung hati rakyat yang paling dalam untuk mencintai beliau dengan tulus dan ikhlas. Kenapa bisa? Karena beliau juga mencintai rakyat jelata, terutama orang-orang miskin itu dengan tulus dan ikhlas dari hatinya yang paling dalam. Itulah yang menyentuh hati masyarakat. Jika ingin dicintai rakyatnya, maka pemimpin kudu mencintai rakyatnya. Syaratnya tulus dan ikhlas. Seperti itu. Mau memperbaiki keadaan, mau memperbaiki semuanya. Seperti itu, merubah kehidupan masyarakat biar lebih sejahtera, lebih baik. Itu yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi. Lihat saja konten-konten beliau sebelum beliau jadi apa-apa. Memang itu sudah beliau lakukan. Jika kita nggak mengatakan Kang Deddy mencari cuan beliau mungkin sudah nembus triliunan dengan hasil konten beliau, dengan hasil kerja beliau yang lain yang kita mungkin tidak tahu. Untuk apa bagi beliau uang? Beliau
ingin punya uang banyak karena untuk menolong masyarakat. Beliau tidak ingin menikmati sendiri. Beliau mau jadi manfaat untuk orang banyak. Seperti itu. Jabatan. Kenapa beliau harus punya jabatan? Karena hanya dengan memiliki jabatan, maka kita bisa merubah kehidupan, merubah hal-hal yang salah. Karena kalau Kang Deddy hanya menjadi orang biasa-biasa saja, apapun yang beliau omongkan, apapun yang beliau ucapkan, tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang peduli. Seperti itu. Terutama elit-elit politik. Makanya beliau harus menjadi seorang pejabat, harus menjadi seorang pemimpin, harus mempunyai uang yang banyak, harus memiliki tahta, agar beliau bisa melakukan apa yang beliau inginkan, gebrakan-gebrakan yang beliau lakukan untuk mensejahterakan rakyat. Seperti itu. Beliau tidak cari muka, tidak cari pamer atau tidak cari pamor. Beliau sudah terkenal sejak dulu, dari Sabang sampai Merauke, bahkan luar negeri, mancanegara. Yang sebenar-benarnya adalah beliau itu memang punya hati, punya empati terhadap masyarakat susah, masyarakat miskin. Karena hati beliau itu mudah terenyuh, mudah tersentuh. Bila melihat orang susah, kehidupannya di bawah garis kemiskinan, kadang cara bicara beliau itu diselingi dengan rasa ingin menangis. Ada hal yang tersendat. Karena beliau menahan tangis, beliau ingin terlihat tegar. Karena beliau adalah motivator, memotivasi orang-orang agar bersemangat. Makanya beliau menahan tangis, menahan kesedihan itu agar tidak terlihat, agar terlihat kuat. Agar orang-orang yang dibantunya, yang ditolongnya itu juga memiliki kekuatan itu. Memiliki semangat, spirit, seperti itu. Itulah pemimpin yang sebenar-benarnya pemimpin. Pemimpin sejati itu mencintai rakyatnya, otomatis dia akan dicintai oleh rakyatnya tanpa harus dibayar, tanpa harus ada buzzer-buzzer, tanpa pamrih. Seperti itu, guys. Jadi jabatan itu penting, uang itu penting bagi Kang Deddy Mulyadi agar dia bisa merubah kehidupan masyarakat Jawa Barat lebih baik lagi. Seperti itu. Dan aku senang juga, guys. Karena di konten beliau Bapak Rudi Masud itu mengunjungi beliau di kediaman beliau di Jawa Barat. Nah, di sana beliau berunding, ngobrol tentang infrastruktur tatanan kota Kaltim yang rawan banjir dan sebagainya, yang tanah-tanah mudah longsor dan sebagainya. Mereka berunding cara mengatasinya seperti apa. Kemudian sepertinya akan ada kerjasama di bidang perikanan, peternakan, pertanian, seperti itu. Dan aku berharap Bapak Rudi Masud tidak hanya omong-omong doang seperti itu, tidak berlalu begitu saja apa yang sudah mereka bicarakan, seperti mereka rundingkan. Dan aku berharap ini direalisasikan oleh Bapak Rudi Masud dan jajarannya, seperti itu. Kemudian terus dijalankan dari bupati, wali kota, ke camat-camat, lurah-lurah, kepala desa dan sebagainya, sampai di pelosok-pelosok. Semua itu dan terjadi perubahan, terjadi ke arah yang lebih baik. Kaltim ini merata di segala bidang, pendidikan, anak-anak semua bisa sekolah karena biaya sekolah semua dipermudah, diringankan, seperti itu.
Pokoknya merata di segala bidang. Dan aku berharap di 5 tahun kepemimpinan beliau dan jajaran beliau, itu beliau berhasil guys, mencapai apa yang beliau katakan di saat beliau mencalonkan diri menjadi gubernur, dan berhasil membawa masyarakat Kaltim ini ke arah yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik, perekonomian yang lebih baik, seperti itu. Kita bersama-sama menuju gerbang keberhasilan menjadi masyarakat yang lebih maju dan modern, seperti itu. Karena ingat guys, Kalimantan Timur, Indonesia ini, terutama Kalimantan Timur itu devisanya luar biasa guys. Puluhan triliun per tahun sepertinya. Sepertinya seperti itu. Dan sangat disayangkan kalau masyarakatnya hanya seperti ini aja, seperti begini-begini saja, tidak ada kemajuan. Dengan devisa yang besar, kita bisa membeli mesin-mesin canggih, teknologi-teknologi canggih seperti itu. Dan masyarakatnya harus menjadi canggih, harus menjadi modern. Jangan punya pikiran yang masih primitif, seperti di era 70 tahun, 80 tahun, 90 tahunan, jangan. Kita sudah hidup di zaman modern, teknologi canggih, digital. Semua serba digital. Jadi kita jangan lagi berpikiran yang primitif, tapi ingat, walaupun kita hidup di zaman teknologi canggih, zaman digital, tapi jangan tinggalkan norma-norma agama, jangan tinggalkan norma-norma susila. Seperti itu. Dan aku sekali lagi berharap guys, Bapak Rudi Masud di 5 tahun masa kepemimpinan beliau dan semua jajaran-jajaran yang ada di bawah kepemimpinan beliau itu bekerja maksimal, membawa kita masyarakat Kaltim menjadi masyarakat yang maju, yang modern, yang merata, yang makmur, seperti itu. Oke. Sekali lagi, sukses buat Bapak Rudi Masud. Jika Bapak memimpin dengan hati nurani, lubuk yang paling dalam, dengan hati dan cinta dan kasih sayang terhadap rakyat, otomatis rakyat pun akan mencintai Bapak dengan setulus hati dan seikhlas-ikhlasnya. Suatu saat kelak Bapak akan mengajukan diri kembali menjadi seorang gubernur, kami rakyat pasti akan mendukung, pasti akan kembali memilih Bapak tanpa pamrih. Tidak perlu ada hal-hal yang kami harapkan, kami hanya berharap mungkin kembali Kaltim menjadi lebih bagus, lebih baik lagi, seperti itu. Oke, jayalah Kaltimku, jayalah Indonesiaku.